Jumpa lagi dengan Widianti. Kali ini kita akan membahas tentang bahan bakar yang akan terpisah antara bahan bakar padat, cair, dan gas. Yang pertama kita akan mengenal dengan bahan bakar padat, yaitu batu bara. Bahan bakar padat batu bara kita kenal dalam jumlah yang besar, sehingga pemanfaatannya juga ada di dalam konteks yang cukup luas. Batu bara, seperti kita ketahui, memiliki unsur utama ada 7 komponen, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, uap air, dan abu yang bisa kita jumpai dalam bentuk persen. Ketujuh unsur utama batu bara ini, 2 diantaranya paling tidak harus diminimalisir sebelum digunakan, karena uap air dan abu di sini menurunkan nilai panas dan secara tidak langsung juga menurunkan nilai ekonomis. Batu bara adalah bahan bakar yang dieksplor dalam jumlah besar dan tentu saja tidak membutuhkan suatu gedung untuk menyimpan, tidak membutuhkan gudang untuk menyimpan. Batu bara ini dihamparkan begitu saja, begitu dieksplor, berlapis-lapis, sehingga dari tujuan berlapis-lapis ini akan bisa dilihat adanya jarak yang minimal untuk bisa mengecilkan jarak yang berpotensi untuk timbulnya pembakaran spontan. Batu bara jika dieksplor, maka ada yang di dalam wujud bongkahan besar, kemudian bongkahan yang kecil-kecil sampai dalam bentuk granul dan dalam bentuk powder. Bongkahan yang besar bila bersentuhan dengan udara untuk jenis klasifikasi yang paling tinggi umumnya sudah diselimuti dengan nyala api biru yang tidak tampak mata, yang apabila di dalam penghamparan berlapis-lapis di lahan yang cukup luas ini tidak dilakukan pemadatan untuk mengecilkan jarak antar material tersebut, maka berpotensi untuk bisa masuknya oksigen yang akan menimbulkan pembakaran spontan. Sehingga tentu saja hal ini akan menimbulkan kerugian. Nah, dalam kondisi berlapis-lapis ini tadi, batu bara akan diambil mulai dari yang paling baru ditumpuk sampai yang paling awal ditumpuk, dengan harapan agar yang diambil ini nanti memiliki sifat yang seragam. Kondisi seperti ini disebut dengan kondisi basis bebas abu kering. Basis bebas abu kering atau es kolek atau begitu dikumpulkan. Ini nanti akan dirubah dulu sebelum digunakan. Dirubah basisnya. Dirubah basisnya di sini adalah bagaimana kita memberikan treatment agar 2 unsur utama yang ada di belakang, yaitu kandungan uap air dan abu ini, bisa diminimalisir sekecil mungkin, sehingga akan bisa membuat batu bara terbentuk dalam basis Ashburn atau begitu terbakar. Nah, untuk bisa merubah basis bebas abu kering menjadi basis Ashburn, ini ada faktor 1 min M min A. M di sini adalah moisturize atau kelembapan, representasi dari uap air, ya. Kemudian A adalah abu. M dan A di sini biasanya diketahui dalam bentuk yang sudah pasti, sehingga bisa kita hitung lebih dulu untuk bisa melihat bagaimana basis Ashburn pada batu bara tersebut. Nah, perhatikan di sini contoh perhitungan 1 minus M minus A. Jika diketahui M di sini sama dengan 2% dan A sama dengan 9%, maka 1 min M min A sama dengan 1 min 0,02 min 0,09 sama dengan 0,89.
2% dan 9% pada perhitungan 1 min M min A kita rubah menjadi bentuk desimal. Selanjutnya apalagi yang bisa kita ketahui tentang batu bara? Kita akan mengenal batu bara itu dengan analisis untuk bisa mengetahui jenis, kelas, dan kelompoknya. Yang pertama kita akan ketahui dulu berdasarkan analisis proksimasi. Analisis batu bara ada dua, yaitu analisis proksimasi. Analisis proksimasi ini untuk mengetahui kadar Fc dan Vm-nya. Apa itu Fc? Fc adalah fraksi karbon tetap, sedangkan Vm adalah bahan mudah menguap. Kemudian analisis berikutnya adalah analisis ultimasi. Analisis ultimasi lebih lengkap karena melibatkan semua unsur-unsur pembentuk di dalam batu bara, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Kedua analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana batu bara itu nanti ada di dalam kondisi begitu terbakar. Sehingga jika batu bara ini nanti siap digunakan, maka pada stasiun penggunanya tentu akan mempertimbangkan bagaimana treatment yang diberlakukan agar batu bara bisa ditekan kandungan air dan abunya. Analisis ini kita lakukan berdasarkan klasifikasi ASTM. Jadi nanti di dalam klasifikasi ASTM atau American Society for Testing Material, kita akan bisa menentukan kelas dan kelompok. Nah, dari kelas dan kelompok ini nanti penentuannya berdasarkan apa? Penentuan kelas dan kelompok ini yang pertama kita akan ketahui berdasarkan nilai panas tinggi. Klasifikasi batu bara berdasarkan jenis, kelas, dan kelompok. Kita mengetahui jenis, kelas, dan kelompoknya dari perhitungan nilai panas. Nilai panas yang ada di sini ada dua, yaitu nilai panas tinggi dan nilai panas rendah. Nilai panas tinggi dan nilai panas rendah di sini keduanya menggunakan satuan energi per massa. Di dalam satuan metrik kita gunakan kilojoule per kilogram, sedangkan di dalam satuan British kita gunakan satuan BTU per pound mass. BTU kepanjangannya dari British Thermal Unit, sedangkan pound mass di sini adalah massa yang dihitung dalam satuan British. Nilai konversi dari kilojoule per kilogram menjadi BTU per pound mass sebesar 0,43. Nanti kita akan menghitung di dalam dua satuan yang ada di dalam satuan metrik dan ada di dalam satuan British. Apa saja klasifikasi batu bara yang harus kita ketahui? Batu bara di sini terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas antrasit, kemudian bitumin, kemudian subbitumin, dan lignit. Makin ke bawah, nilai HHV-nya makin rendah, yang berarti juga nilai ekonomisnya juga makin rendah. Nah, kita akan tahu jenis-jenis dari batu bara ini melalui contoh-contoh yang ada di Amerika. Lampiran yang akan kita gunakan di sini nanti adalah analisis rata-rata untuk batu bara di Amerika. Kita akan menggunakan perhitungan sesuai yang ada di Amerika dengan tujuan untuk bisa di-compare atau dibandingkan dengan rumus Dulong, sehingga rumus ini nanti akan bisa digunakan untuk menghitung nilai panas batu bara di luar Amerika. Baik, kita kenal dulu apa itu rumus Dulong, kemudian bagaimana cara kita membaca tabel sebelum nanti masuk ke dalam perhitungan contoh soal. Yang pertama,
kita akan mengenal bagaimana cara membaca tabel untuk mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam tabel. Pada lampiran C di buku Archie Cobb tentang prinsip konversi energi di kolom pertama. Kolom pertama menunjukkan negara bagian dan wilayah. Negara bagian dan wilayah ini kita lihat yang tertera dengan huruf kapital semua adalah nama negara bagian. Nama negara bagian di sini seluruhnya yang ada di lampiran C adalah nama negara bagian di Amerika, seperti Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maryland, Missouri, Montana. Nah, nama-nama dengan huruf besar ini menunjukkan negara bagian, sedangkan nama wilayah atau daerah yang ada di bawahnya ini menunjukkan distrik, ya. Distrik atau misalnya kita sebut di sini dengan kabupaten, ya, kurang lebih pengertiannya seperti itu. Jadi kalau yang di atas adalah negara bagian, maka nama wilayah yang ada di bawahnya adalah county atau distrik, ya. Kolom berikutnya adalah kolom dengan indikator VM. VM adalah vaporized material. Vaporized material adalah bahan mudah menguap. Bahan mudah menguap yang pertama di dalam kandungan batu bara adalah uap air. Untuk berikut-berikutnya ini ada volatil-volatil yang mudah menguap manakala batu bara itu dieksplor dan bersentuhan dengan udara. Kolom ketiga, FC atau fraction of fixed carbon, fraksi karbon tetap. Kolom berikutnya C atau karbon, kolom berikutnya H2 atau hidrogen. H2 ditulis dengan indeks 2 menunjukkan bahwa hidrogen di sini ada di dalam wujud gas. Jadi pada perhitungan nanti data-datanya tidak perlu dikalikan dengan 2. Demikian juga dengan oksigen dan nitrogen. Berikutnya adalah sulfur. Di kolom berikutnya ada satuan kilojoule per kilogram. Kolom kilojoule per kilogram menunjukkan nilai panas tinggi dari batu bara tersebut. Kalau sudah tertera nilai panas tingginya di tabel, kemudian apa gunanya kita menggunakan perhitungan lagi melalui rumus Dulong? Rumus Dulong dipakai untuk bisa membandingkan bagaimana hasil perhitungan melalui rumus Dulong dengan nilai panas tinggi yang tertera di tabel. Jika selisihnya tidak lebih dari 10%, maka perhitungan nilai panas dengan menggunakan rumus Dulong available untuk digunakan pada batu bara di luar Amerika. Seperti kita ketahui, Indonesia memiliki sumber batu bara yang cukup besar di wilayah Kalimantan, Papua, ya, dan penggunaannya pun juga cukup besar untuk energi pembangkit tenaga listrik seperti yang ada di Python. Di sini saudara bisa mengetahui bagaimana batu bara itu dibutuhkan dengan jumlah yang sangat besar dalam satuan metrik ton sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, setelah kita ketahui dalam kilojoule per kilogram, kolom berikutnya ada tulisan begitu diterima M dan A. Begitu diterima, di sini adalah batu bara dengan basis yang baru saja dieksplor. Jadi sudah dieksplor dari dalam, kemudian dihamparkan seperti pada penjelasan tadi. Jadi batu bara di sini membutuhkan ruang yang amat luas. Setiap lapisnya per lapis ini nanti akan dislender untuk dipampatkan dan diminimalisasikan jarak antar material. M dan A, M menunjukkan moisturize kelembapan dan ash atau abu yang bisa dilihat dalam bentuk interval. Bentuk interval itu adalah angka dengan range tertentu. Contoh, wilayah Indiana untuk distrik Sullivan dan Greene, M-nya antara 10 sampai 14. Ini berarti kebasahannya berkisar antara 10 sampai 14%. Sedangkan abunya ada pada kisaran 6 sampai 12%. Nah,
data yang ada di dalam lampiran ini seluruhnya masih ada di dalam fraksi bebas abu kering. Bebas abu kering ini berarti ada di dalam basis begitu diterima atau as collect. Kita nanti akan memberi perlakuan dengan perhitungan kali 1 min M min A dengan tujuan agar bisa diukur batu bara tersebut ada di dalam kondisi as burn atau begitu terbakar. Baik, kita balik lagi ke depan. Nah, batu bara yang kita ketahui ada di dalam klasifikasi antrasit, bitumin, subbitumin, dan lignit ini bisa kita lihat ada di dalam tekstur dan warna yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk pada jenis batu bara apa yang kita temui. Karakteristik ini ya yang jelas bahwa kandungan karbon yang cukup besar menunjukkan bahwa batu bara ini walaupun ada di dalam keadaan basah tetapi tidak menempel di tangan. Kemudian menggumpal ya. Pada kondisi tertentu batu bara tidak harus dieksplor sampai permukaan bawah tanah dengan jarak yang cukup tinggi ya, tergantung dari jenis klasifikasinya. Uraian mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan analisis proksimasi bisa diamati pada prosedur penggunaan analisis proksimasi ini nanti dilakukan dengan memanaskan sampel pada temperatur tertentu, kemudian dilanjutkan dengan menimbang masing-masing sampel setelah perlakuan pemanasan dan dihitung berapa kehilangan massa dibagi dengan massa semula. Dan ini nanti akan kemudian dilaporkan di dalam bentuk data lampiran seperti yang tertera di dalam lampiran C. Pada keterangan berikutnya, nampak pada persamaan 2.1, fraksi massa bebas abu kering adalah fraksi massa yang ada di dalam tabel lampiran C. Di dalam lampiran C, fraksi massa bebas abu kering akan dikonversi menjadi fraksi massa begitu terbakar dengan mengalihkan 1 min M min A. Di persamaan 2.2, nilai pembakaran tinggi atau high heat value HHV ini nanti juga bisa kita lihat bagaimana HHV di dalam tabel atau HHV di dalam fraksi bebas abu kering akan dikonversi menjadi HHV begitu terbakar, sama prosedurnya dengan cara mengalihkan dengan 1 min M min A. Nah, selanjutnya kita akan melihat sifat-sifat batu bara, diantaranya adalah kadar sulfur, kemudian karakteristik pembakaran, kemudian daya tahan terhadap cuaca, temperatur pelunakan abu, kemampuan untuk digerinda, serta kandungan energi batu bara. Masing-masing poin ini nanti bisa dicermati secara mandiri melalui teks yang ada di dalam materi ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini ada nilai panas tinggi yang diketahui dalam dua nilai, yaitu nilai panas tinggi atau high heat value dan low heat value. Nilai low heat value tentu lebih rendah dibandingkan dengan high heat value. Tapi nilai low heat value LHV di sini merupakan nilai yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya atau nilai neto. Sedangkan nilai pembakaran tinggi, nilai pembakaran di sini adalah nilai bruto. Karena masih ada beberapa losses atau kehilangan pada komponen-komponen tertentu di batu bara tersebut. Di persamaan 2.3, nilai LHV bisa dilihat pada persamaan tersebut dan bisa disederhanakan dengan menuliskan LHV adalah selisih HHV dikurangi 2400 M plus 9H2.
HHV yang digunakan pada perhitungan LHV di sini adalah HHV tabel yang bisa dilihat pada kolom dengan kepala kolom di sini kilojoule per kilogram. Nilai yang tertera di situ pada notasi titik menunjukkan bahwa nilai panas pada tabel ada pada perhitungan puluhan ribu. Selanjutnya pada persamaan 2.4. Di persamaan 2.4 diketahui di sini adalah rumus Dulong yang digunakan untuk analisis ultimasi untuk menghitung nilai panas tinggi batu bara dalam satuan kilojoule per kilogram. Pada perhitungan rumus Dulong ada 4 unsur yang terlibat, yaitu unsur karbon, kemudian hidrogen, oksigen, dan sulfur. Karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur pada perhitungan rumus Dulong ini, jika data-datanya diketahui dari lampiran C, maka contoh misalnya C diketahui misalnya 32,97%. Maka perhitungan pada rumus Dulong 33.950 kali 0,3297 dan seterusnya. Artinya semua unsur komponen yang ada di dalam rumus Dulong seperti C, H, O, dan S dihitung dalam bentuk desimal. Jadi yang kita lihat di dalam lampiran C dalam bentuk persen, kita buat dalam bentuk desimal sebelum menggunakan rumus Dulong. Berikutnya kita akan lihat contoh yang ada di contoh 21. Di dalam contoh ini, hitunglah di contoh 21, hitunglah analisis ultimasi dan proksimasi dengan basis begitu diterima. Perintah yang pertama, kita akan menghitung analisis ultimasi dan proksimasi. Ultimasi adalah perhitungan untuk semua unsur pendukung yaitu C, H, O, N, dan S. Sedangkan analisis proksimasi ada 2 komponen utama yaitu Vm dan Fc. Berikutnya, taksir nilai pembakaran rendah dari nilai pembakaran tinggi. Jadi yang pertama, perintah dari soal ini adalah menghitung analisis ultimasi dan analisis proksimasi. Yang kedua, menghitung nilai panas rendah. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk menghitung nilai pembakaran tinggi dengan menggunakan rumus Dulong. Jadi diminta untuk menghitung HHV Dulong. Untuk apa HHV Dulongnya? Nanti kita akan coba menghitung HHV Dulong yang akan dibandingkan dengan HHV tabel. Kemudian yang terakhir adalah menentukan klasifikasi berdasarkan ASTM. Klasifikasi batubara tersebut berdasarkan ASTM yaitu penentuan kelas dan kelompok batubara. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Nah, di dalam contoh di Stark County, North Dakota, A di sini kita buat 9%, sedangkan M-nya sebesar 38%. Sehingga 1 min M min A, ini salah ketik ini. Ya, kita buat 1 min M min A sama dengan 1 dikurangi 0,09 dikurangi 0,38 diperoleh 0,53 sebagai nilai konversi dari basis bebas abu kering menjadi basis begitu terbakar. Nah, perhatikan, pada contoh soal ini, yang pertama kita diminta untuk menghitung analisis ultimasi yaitu Vm dan Fc. Vm dan Fc pada batubara di Stark County, North Dakota, dan di Stark County, ini Stark County, maka nilai Vm-nya 54, nilai Fc-nya 46 dikalikan dengan 1 min M min A sehingga diperoleh angka-angka sebagai berikut. Selanjutnya, nilai panas tinggi yang ada di dalam tabel tertera sebesar 28922
dikalikan juga dengan 1 min M min A sehingga diperoleh nilai panas tinggi sebesar 15.329 kJ per kilogram. Dan konversi untuk satuan British Thermal Unit per pound mass sebesar 6.591. Untuk analisis ultimasi sudah kita kerjakan. Selanjutnya untuk analisis proksimasi. Untuk analisis proksimasi yaitu unsur-unsur C, H, O, N, dan S, maka kita lihat CHONS di dalam data Stark County North Dakota. 72,4 untuk C, 4,7 untuk H, 18,6 untuk O, 1,5 untuk N, dan 2,8 untuk sulfur. Seluruhnya dikalikan dengan faktor koreksi 0,53 kalikan dengan 1 min MNA sehingga diperoleh besaran sebagai berikut. Perintah dari soal untuk yang nomor 1 sudah. Perintah berikutnya kita diminta untuk menghitung LHV. Perhitungan LHV kita masukkan M dan H2 dalam bentuk desimal. Hanya diperoleh dari H yang sudah dikalikan dengan faktor koreksi, yaitu sebesar 2,49% yang kita tulis di dalam bentuk desimal. Diperoleh 13.855 kJ per kilogram atau sama dengan 5.957 BTU per pound mass. Perhitungan LHV sudah kita lakukan. Selanjutnya diminta untuk menghitung nilai panas tinggi berdasarkan rumus Dulong. Nilai panas tinggi berdasarkan rumus Dulong, seluruh komponen dan unsur-unsur yang dihitung semuanya diperoleh dari analisis ultimasi begitu terbakar, sehingga bisa dilihat berapa angka-angkanya, seperti angka untuk karbon, kemudian untuk hidrogen, kemudian untuk oksigen, dan untuk sulfur dari perhitungan yang sudah dikalikan dengan faktor koreksi. Hasilnya diperoleh besaran sebesar 14.979 kJ per kilogram atau sama dengan 6.440 BTU per pound mass. Rumus Dulong ini bisa kita lihat untuk dibandingkan dengan HHV tabel. HHV Dulong sebesar 14.979, HHV tabel sebesar 50329. Sehingga kita bisa melihat berapa sebetulnya perbedaan antara HHV Dulong dan HHV tabel. Yang tabel 15.329, kemudian yang Dulong 14.979 per 15.329 kali 100% sama dengan 2,28%. 2,28% ini lebih kecil dari 10%. Artinya, rumus Dulong bisa digunakan untuk menghitung nilai panas batu bara di luar Amerika Serikat, yang bisa juga dipakai untuk mengklasifikasikan jenis batu bara tersebut. Berikutnya, setelah perbandingan HHV tabel dan Dulong, kita menghitung penentuan klasifikasi batu bara berdasarkan ASTM yang dimulai dengan perhitungan fraksi karbon bebas mineral material. MM ini singkatan dari mineral material kering dengan rumus sebagai berikut. Contoh perhitungan di sini menghasilkan besaran sebesar 46,87%. Untuk angka-angka yang dimasukkan di sini tidak perlu dirubah ke dalam bentuk desimal karena kita menggunakan pembilang 100, yang berarti perhitungan di sini tetap ada di dalam bentuk persen. Angka 46,87% menunjukkan besaran yang lebih kecil daripada 69%. 69% adalah kondisi di mana jenis batu bara tersebut tidak dapat dideteksi. Tidak dapat deteksi dari karakteristik fisik batu bara.
Sehingga dari fraksi karbon ini tidak bisa digunakan untuk menentukan kelas dan kelompok batu bara. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya akan digunakan perhitungan dengan menggunakan panas di satuan BTU per von Mesh. BTU bebas mineral material basah. Di dalam satuan ini yang digunakan BTU di sini adalah nilai panas batu bara. Tabel yang ada dalam satuan British Thermal Unit per pound. HHV tabel British Thermal Unit pound ini yang ada di dalam kondisi S burn. Artinya yang sudah dikalikan dengan 1 min M min A. Hasilnya kita ketahui sebesar 7.197 BTU per pound. Nah, bagaimana cara kita menentukan kelas dan kelompok setelah diketahui nilai panasnya? Perhatikan pada tabel yang ada di halaman 40 dan 41. Di halaman 40, yang pertama kita lihat kemampuan untuk bisa menentukan kelas dan kelompok jika dilihat dari batas karbon tetap atau FC. Di batas karbon tetap atau FC, kemampuannya di sini minimal 69%. Di bawah 69% tidak dapat dipakai untuk mendeteksi kelas dan kelompok apakah batu bara tersebut. Sedangkan di batas bahan mudah menguap atau VM, kemampuannya juga sama. Artinya ada di dalam batas batu bara penguapan tinggi A. Kurang dari penguapan tinggi A ini antara FC dan VM tidak dapat mendeteksi. Sehingga jika perhitungan FC itu ditemukan kurang dari 69%, lanjutkan pada perhitungan panas yang ada di dalam satuan BTU per von Mesh. Tadi hasil yang kita peroleh sebesar 7.197 British Thermal Unit per von Mesh. Ada di kisaran manakah nilai tersebut? Nilai 7.197 British Thermal Unit per von Mesh ada di kisaran antara 6.300 dan 8.300. Nilai 6.300 dan 8.300 yang merupakan batas lebih besar sama dengan atau lebih kecil dari ini nanti yang akan bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa nilai BTU yang ada di Stark County, North Dakota sebesar 7.197 ada di dalam kelas lignit dan kelompok A. Ada di kelas lignit kelompok A. Demikian cara untuk mengetahui klasifikasi batu bara berdasarkan kelas dan kelompok dan perhitungan berurutan yang bisa dilihat dari data-data di lampiran C. Lampiran berserta keterangannya bisa dilihat di dalam materi ini, kemudian akan bisa dicocokkan sehingga untuk wilayah-wilayah negara bagian lain nanti juga akan bisa digunakan sebagai latihan soal pada perhitungan nilai panas batu bara tersebut. Mudah-mudahan materi ini dapat membantu mempelajari tentang perhitungan panas batu bara sekaligus penentuan klasifikasi kelas dan kelompok batu bara pada materi bahan bakar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, kita akan sambung di materi tentang perhitungan bahan bakar dalam wujud gas.